sangat disayangkan nggak Anda berhasil pansos, berhasil PDKT pada mereka, bisa masuk ke circle para VIP, tetapi beliau-beliau tidak melihat personal values Anda yang mereka perlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Jika Anda ingin tahu kurikulum PT saya, atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan cari di bio saya di bawah ini, di sana sudah tersedia semua link-linknya. Oke, kita kali ini akan membahas sebuah topik yang berjudul 7 kiat networking VVIP. Yang lagi, 7 kiat networking VVIP. Tapi bagi Anda yang belum subscribe, tolong like dan subscribe dulu, supaya nanti kalau ada topik-topik lain lebih menarik, Anda akan mendapatkan beritahuan dari saya. Jadi melakukan networking ke VVIP ini bisa lewat pansos atau panjat sosial, baik lewat offline maupun online. Atau bisa juga pakai koneksi ordal beliau-beliau atau orang-orang yang terdekat dengan beliau. Tapi guys, nanti pada akhirnya yang paling menentukan kesuksesan itu bukan koneksinya, tetapi yang menentukan adalah kualitas kompetensi pribadi Anda sendiri. Malah sangat disayangkan jika Anda berhasil pansos, berhasil PDKT pada mereka, bisa masuk ke circle para VIP, tetapi beliau-beliau tidak melihat personal values Anda yang mereka perlukan. Nah, ini sangat disayangkan. Jadi kalau pastikan ketika Anda sudah masuk ke circle para VVIP, itu ada sesuatu yang nilai keunggulan, competitive advantage, atau kompetensi yang bisa beliau-beliau lihat pada diri Anda. Oke, jadi dalam video ini, saya ingin memberikan 7 kiat yang nanti kalau Anda bisa lakukan, maka ketika Anda sudah bisa pansos ke circle-nya para VIP itu, maka mereka akan melihat sesuatu yang bernilai dari diri Anda. Kita mulai yang pertama. Jadi yang pertama, pastikan Anda bisa mempersuasi mereka, baik lewat offline maupun online, suatu keunggulan, suatu values yang mereka butuhkan. Jadi apa yang dimaksud dengan pansos itu? Jadi pansos atau social climbing adalah upaya seseorang untuk meningkatkan status sosialnya yang bertujuan untuk mendapatkan perhatian. Jadi yang utama perhatian dulu, kemudian pengakuan dengan tujuan keuntungan, kekuasaan, keuntungan pribadi dan sebagainya. Nah, pansosnya ada 2, guys. Pansosnya ada 2. Yang pertama adalah pansos dengan pencitraan atau flexing. Biasa dilakukan oleh orang-orang itu, ya, biasanya dengan buat konten-konten, menampilkan diri flexing, menampilkan diri sebagai orang kompeten, orang penting, gitu. Tapi ya hanya flexing saja, sebenarnya nggak ada isinya, gitu ya. Ini masih lebih bagus. Ada juga yang pansos itu dengan cara menjilat, hingga menjatuhkan pesaing dan sebagainya. Kemudian pansos yang kedua adalah pansos positif. Nah, ini caranya. Pansos positif itu adalah yang pertama membuat konten-konten positif di media sosial. Kemudian di-share, ya, di circle mereka, diviralkan gitu, supaya beliau-beliau ini menyimak. Kemudian yang kedua adalah membuat prestasi di masyarakat yang bisa dirasakan, dilihat betul manfaatnya, eksistensi Anda itu di masyarakat. Kemudian yang ketiga, membangun reputasi publik. Kemudian juga tadi sudah saya sebutkan, PDKT melalui lingkaran beliau, ya, ordal, ya, atau istilahnya sekarang ring beliau itu, ya, gitu. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah punyailah competitive advantage. Apa itu competitive advantage? Jadi competitive advantage adalah
orang yang memiliki atribut sumber daya manusia atau kemampuan unik yang memungkinkan bisa meningkatkan kinerja Anda. Adamko, orang muda yang kaya raya, masuk 25 orang terkaya di Asia Tenggara, ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan atribut sumber daya itu adalah satu, orang-orang yang kinerjanya ini melebihi harapan. Jadi menimbulkan wow, ya bukan sekedar kinerja biasa, tapi kinerja yang menyebabkan decak kagum dari orang yang melihatnya. Kemudian yang kedua adalah orang komitmen. Komitmen itu bisa komitmen pada diri sendiri atas apa yang dia ucapkan, bisa juga komitmen terhadap organisasi, misalnya disiplin. Ini komitmen. Kemudian dia proaktif. Jadi proaktif itu kebalikan dari reaktif. Reaktif itu adalah orang yang hanya mereaksi, ya, mereaksi dari peristiwa kejadian, tapi dia berinisiasi, itu namanya proaktif. Ya, proaktif juga dalam arti bahwa dia tidak menunggu, ya, tapi dia berinisiatif untuk melakukan tindakan. Kemudian yang keempat adalah passion. Passion itu adalah orang yang dalam melakukan sesuatu itu fulfilling, ada gairah di dalam apa yang dilakukan. Kemudian yang kelima adalah kreatif, inovatif. Jadi kreatif itu adalah orang yang bisa mengkonversi ide-ide atau gagasan. Bisa menjadi inovatif kalau dia bisa menghasilkan uang, itu baru dikatakan sebagai inovatif. Jadi ini 5 hal ini kalau Anda miliki, berarti Anda memiliki atribut sumber daya manusia Anda sendiri. Nah, ini yang disebut sebagai competitive advantage. Jadi ketika Anda masuk ke dalam circle VVIP, milikilah tadi kelima atribut sumber daya manusia yang disebutkan oleh Adamko tadi. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah jika Anda ingin diperhatikan, kemudian ingin menunjukkan eksistensi Anda, ingin menunjukkan keunggulan Anda di hadapan para VVIP ini adalah Anda juga hadir dengan ide-ide segar yang ditawarkan. Jadi seseorang akan diterima, disambut hangat di komunitas apa saja, tidak hanya di VIP saja, itu jika orang itu membawa ide yang segar. Jadi apa yang dimaksud dengan ide yang segar itu? Jadi ide yang segar adalah ide yang unik, inovatif, bisa memecahkan masalah atau mungkin kebutuhan-kebutuhan dengan cara yang tidak biasa, tidak konvensional. Ya barangkali siapa tahu di circle-nya para VVIP itu memang sedang ada masalah dan Anda hadir di situ, Anda bisa membuat suatu solusi. Atau paling tidak Anda membuka sebuah perspektif baru, sebuah alternatif-alternatif yang mereka menjadi, oh iya ini luar biasa ini. Kemudian yang keempat, ketika Anda hadir, ini penting sekali guys, di kalangan VVIP, apalagi terutama di kalangan pengusaha kaya ini, prinsip Anda masuk ke situ itu prinsip memberi, giving, ya bukan taking. Jadi Anda tidak cari bantuan, itu yang paling penting. Jadi pastikan kehadiran Anda pada VVIP itu tidak membawa beban atau masalah pada beliau-beliau. Mereka justru memberikan benefit atau tadi gagasan-gagasan yang sudah disebutkan pada nomor 3 tadi. Kemudian yang kelima adalah membawa atmosfer baru. Jadi paling tidak kalau Anda misalnya hadir tidak membawa gagasan atau bawa inisiatif, membawa kreativitas itu paling tidak Anda ajukan gagasan baru yang mempercerah, membawa sebuah atmosfer baru. Atau Anda bisa menunjukkan diri sebagai orang yang tenang, orang yang moderat, sabar, gitu ya. Membawa suasana damai dan seterusnya. Kemudian yang keenam, jika kehadiran Anda, tadi setelah ada pansos, bisa masuk ke circle orang VVIP ini, maka usahakan setelah masuk di dalamnya itu Anda mengoptimalkan interaksi Anda di circle of excellence itu. Nah, khusus untuk ini guys, sudah saya siapkan videonya. Silahkan simak di TOT NLP yang ke-36 Amir. Jadi ditambah kata Amir supaya bisa langsung nembak ke video itu. Di TOT NLP ke-36 Amir, judulnya membangun circle ekselensi diri dan di ekosistem. Kemudian yang ketujuh, jika kehadiran Anda di circle-nya para VVIP itu ingin eksis dan ingin acceptable, ya diterima dengan tangan terbuka, dengan menyenangkan, maka milikilah kompetensi yang ini harus dimiliki oleh siapapun,
yaitu piawai berkomunikasi. Cuma guys, kompetensi ini materinya sangat banyak gitu ya. Jadi tidak bisa hanya dengan teori, tapi diperlukan coaching khusus ya tentang inside out communication ini. Dan nanti dalam coaching inside out communication nanti Anda insight-nya akan mendapatkan treatment psikologi untuk menaikkan values Anda dulu. Ya, untuk memperbaiki insight Anda dulu. Kemudian juga nanti perlu Anda menemukan personal values Anda yang nanti seperti apa kompetensi yang mau Anda jual dalam tanda kutip itu. Kemudian juga meningkatkan passion of life Anda. Nah, kemudian outside-nya nanti juga Anda akan belajar bagaimana cara mensugesti, mempersuasi orang. Jadi beliau-beliau ini nggak gampang dipersuasi, guys, ya. Dan andaikan bisa pun pesaing Anda juga banyak, yang mereka juga jago-jago berkomunikasi. Nah, nanti kita ajarin bagaimana cara mempersuasi beliau-beliau. Dan juga nanti kita ajarin public speaking. Barangkali Anda perlu presentasi, ya bicara di depan beliau-beliau dalam forum, seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah berkomunikasi juga di organisasi itu ya. Juga di keluarga, di masyarakat, dan seterusnya. Nanti guys, nanti setiap peserta akan mendapatkan buku ini. Buku ini 250 halaman, isinya praktek semua. Tidak ada teori, no teori. Nanti Anda akan saya ajarkan dalam coaching itu bagaimana mempraktekkan trik-trik baik inside communication maupun outside communication. Nah, bagi Anda yang berminat, bisa langsung kontak ke WA saya. Ini di nomor 0815 769 8288. Sekali lagi silahkan kontak di nomor WA saya 0815 769 8288. Tidak usah ragu-ragu, guys. Anda pasti sanggup mengundang saya karena saya tidak komersial. Sekian, sampai ketemu lagi di Coaching Inside Out Communication dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.